Ya, alhamdulillah kita libur lumayan panjang ya sejak 9 April ya sampai berganti tahun hijrah, tahun hijriyah ya sejak jelang Ramadan. Dan ini mungkin semakin memberi makna kita ketika kita mengatakan alhamdulillah Allah mengumpulkan kita pada kesempatan ini. Karena rasa syukur itu semakin besar ya. Karena ternyata kadang amalan-amalan yang sifatnya rutin ya, amalan sifatnya rutin kita anggap itu trivial ya. Kita anggap itu ya memang akan kita kerjakan terus ya. Padahal sangat mungkin ada kendala-kendala yang membuat kita tidak bisa istiqomah mengerjakannya. Ya. Dan hari ini qadarullah ya, satu sisi Allah izinkan anak tidak melihat agendanya lebih awal, ya, yang 7:30 tadi ada agenda dadakan, sehingga acara ini tetap terjadwal. Dan kedua tadinya mau 7:30 keluar jam 8, ternyata malah terpaksa harus agak lama karena biasa ditembak untuk memberi nasihat. Dari kembali semoga jadi amal soleh bagi kita semua. Ikhwas sekalian, kita sudah sampai di hadis ke-27 dan insya Allah hari ini mohon izin share, kita akan bahas hadis yang ke-28 insya Allah. Ya, hadis yang ke-8, maaf judulnya masih judul hadis yang ke-27. Jadi kembali apa yang insya Allah kita niatkan dengan amal kita kajian atau mengkaji Arba'in An-Nawawiyah ya, adalah mencoba untuk mengambil istifadah dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya, dan kita akan coba istiqomah melihat syarah dari Imam Nawawi. Apa sih penjelasan Imam Nawawi? Ya. Dan selain syarah Imam Nawawi, syarah yang kedua yang kita jadikan rujukan kedua kita adalah syarah dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Maka ketika syarah Imam Nawawi sedikit, biasanya saya perbanyak syarah dari Ibnu Hajar Al-Haytami termasuk pada hadis ini insya Allah. Oke, bismillah, kita mulai membaca hadis ini. Dan kembali Mas Adegar mengingatkan ya, ada tradisi sebenarnya para ulama kita tentang tradisi sanad ya, tradisi menerima sanad hadis, menerima sanad hadis. Sebenarnya para ulama biasanya membacakan sehingga para murid-muridnya dia mengatakan telah menerima hadis tersebut dari gurunya ya. Dan sekedar sebagai tasyakur ya binikmah ya, kenikmatan yang Allah berikan. Anak pribadi Ramadan kemarin ya memang sengaja mengagendakan ada program sanad hadis Arba'in Nawawi yang diikuti dan tersambung sanadnya kepada dari ulama-ulama di Indonesia ya, termasuk ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Kembali kita baca di sini matan hadis yang diringkas oleh Imam Nawawi. Kembali di antara originalitas ya Imam Nawawi adalah meringkasnya, karena beliau ingin ini mudah dibaca oleh pemula, oleh orang seperti kita-kita ini yang mungkin bosan kalau sebelum masuk ke matan hadis itu ada 7, 5 bahkan sampai belasan orang yang harus kita sebutkan. Di sini cukup satu dan sahabat lalu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sahabat di sini An Abi Najih atau sebagian Nujai Nabi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari sahabat kunyahnya Abi Najih Irbad bin Sariyah ya, tentu sahabat yang mulia, beliau salah satu ahlus sufah ya, beliau salah satu ahlus sufah. Qala ya, Irbad bin Sariyah bersabda atau berkata, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan ya, wa'adhana Rasulullah, wa Nabi kita sallallahu wa'adhana memberi nasihat kepada kita mau'izatan, dengan sebuah mau'izah, dengan sebuah wasiat atau nasihat yang wajilat minhal qulub ya, yang hati kita bergetar karena nasihat tersebut, wa darafat minhal uyun ya, dan mata kita berlinang karena nasihat tersebut ya, Masya Allah.
nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabat ya. Fakulna, maka para sahabat bereaksi dan berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Ya, seakan-akan mau berpisah ya. Seakan-akan ini nasihat terakhir dari Nabi kita SAW, sehingga mereka tambahan ya, minta tambahan fa'ausina, maka nasihatilah kami. Ya, jadi itu konteks kejadiannya ya. Nanti kita akan paparkan juga riwayat lain ya, yang menyebutkan bahwasanya ini terjadi pada salat subuh ya, dan riwayat lain dari hadis ini. Maka Nabi kita SAW bersabda nasihat kepada para sahabat yang berkumpul saat itu ya, nasihat beliau, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i wa ta'ah. Jadi ini nasihat beliau, saya gabungkan ya. Pertama, usikum, saya wasiatkan bitaqwallahi azza wa jalla, untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla ya. Nasihat at-taqwa ya, nasihat yang sangat umum dan banyak sekali diberikan oleh Allah SWT. Allah sebutkan dalam ayat nasihat awal, generasi awal hingga generasi akhir. Nabi kita SAW juga selalu menasihati dengan nasihat takwa. Nasihat yang kedua, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya, maksudnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Meskipun yang memerintah kepada kalian adalah, atau memimpin kalian adalah abdun habasyiyun, ya, seorang hamba sahaya ya, dari Habasyah ya, hamba sahaya dari Habasyah ya. Kemudian lanjutannya, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka barang siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya akan tetap hidup di ke depan, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat ikhtilaf katsiran, banyak perselisihan ya. Dia akan melihat banyak perselisihan ya. Maka solusinya apa? Jadi ini Nabi kita mengabarkan sebagai kabar nubuwah ya, bahwasanya nanti akan terjadi banyak perselisihan ya, dan solusi dari Nabi kita SAW ya, nasihat beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Ya, fa'alaikum, maka wajib bagi kalian dalam untuk selamat dari kondisi tersebut, bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ya, al-mahdiyyin, pada sunnah Nabi Muhammad SAW ya, dan sunnah kepada al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat hidayah. Nanti kita lihat apa yang dimaksud khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ini. Ya, lanjutannya, tamassaku biha, berpeganglah ya. Tamassak ini sebenarnya bukan hanya berpegang ya, berpegang kuatlah dengan sunnah tersebut ya, sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, wa addu 'alaiha bin nawajid. Ya, bahkan ditekankan lagi bentuk tamassuknya, bentuk berpegangnya, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ya sunnah tersebut bin nawajid, dengan nawajid ya, disebutkan adalah gigi geraham yang bagian belakang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah itu bagian boleh dibilang potongan terakhir, subtema terakhir dari nasihat beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah terhadap muhdatsat al-umur, hal-hal yang baru ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini yang insyaallah nanti akan kita dengarkan bacakan, kita baca pemaparan dari Ibnu Hajar Al-Haytami ya, karena Imam Nawawi tidak hanya memberikan sedikit tentang ini secara umum ya, tapi kita istifadah dari ulama lain yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih ya, hadis hasan sahih. Yang singkatnya bagi kita yang awal ya, hadis itu terbagi yang bisa diterima dan hadis yang tertolak ya. Maka hasan sahih ini termasuk kelas hadis yang bisa diterima ya, bisa menjadi hujjah ya, termasuk dalam hukum, dalam akidah. Jadi ini secara singkat hadisnya ya. Nabi kita SAW setelah sholat mewasiati kepada sahabat, wasiat yang luar biasa. Sahabat minta tambah dan nasihat yang nyampe kepada kita. Jadi nasihat yang membuat para sahabat tadi berlinang air mata dan hatinya bergetar tidak disebutkan dalam hadis ini. Yang disebutkan adalah nasihat tambahannya. Usikum bitaqwallah azza wa jalla
wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun ya fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Sampai di situ matan yang tertulis ya. Sebelum masuk ke syarah Imam Nawawi, kita dahului dengan jalur lainnya. Di sini kita ambil manfaat juga dari tulisannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beliau menukilkan, semoga terlihat. Beliau menukilkan wa fi ba'di turuq ya, dari jalur hadis yang lainnya. Ya, bahwasanya nasihat ini ada bentukan yang berbeda ya, di mana kalimat Nabi kita SAW berbunyi taraktukum alal bayda ya. Dan potongan ini juga masyhur ya, yang menggambarkan tentang apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Taraktukum alal bayda. Jadi saya tinggalkan kalian ya alal bayda, atas secara letterlek putih ya, dan di sini atas hamparan putih ya. Ini saya ambil dari salah satu terjemahan yang ada ya, hamparan putih dalam kondisi yang putih jelas maksudnya. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya dari sisi kejelasan urusannya. Fala yazighu anha illa halik. Fala yazighu anha, maka tidak ada yang berpaling ya anha dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa dinul Islam ini, syariat yang ditinggalkan ya, yang diperintahkan oleh Allah SWT, disampaikan oleh beliau SAW sebagai Nabi dan Rasul kepada kita umatnya ya, maka fala yazighu anha, tidak ada yang menyimpang dari agama tersebut illa hadikun, kecuali dia akan celaka ya. Ini riwayat lain dari kejadian yang sama, yang riwayat ini juga masyhur ya, dari Abu Daud, dan ini kelanjutannya lafadznya boleh dibilang persis. Jadi ada dua riwayat ini yang disebutkan, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Daqiqil Aid juga menukil riwayat ini dalam syarahnya. Kita masuk di penjelasan Imam Nawawi yang sedikit ya dalam hadis ini, tapi setidaknya minimal ikhwah sekalian, kita mengetahui apa sih komentar Imam Nawawi terhadap hadis ini ya. Jadi mungkin kecil sedikit, tetapi ada sisi originalitasnya, bahwa oh itu komentar Imam Nawawi terhadap hadis ini ya. Karena mungkin sedikitnya komentar terhadap sesuatu juga merupakan informasi ya terhadap sesuatu tersebut ya. Qauluhu, Imam Nawawi pertama menasihati, menambahkan perkataan Nabi kita SAW wa'adhana ya, wa'adhana ya, beliau sini menjelaskan dari sisi bahasa, al-wa'dhu huwa at-takhwif ya. Al-wa'dhu di sini adalah, kita sering terjemahkan nasihat ya. Penekanan yang Imam Nawawi berikan adalah at-takhwif ya. Takhwif artinya membuat orang khauf ya. Jadi menakut-nakuti ya, menakut-nakuti ya. Ya artinya mengingatkan dengan ancaman, mengingatkan dengan bahaya dari dosa, mengingatkan kepada neraka, mengingatkan kepada azab kubur ya, bahkan mengingatkan dengan ketidakberkahan di dunia dan lain sebagainya. Jadi ini satu sisi dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW, yaitu takhwif ya, memberikan sisi menakut-nakuti, membuat orang kuat dari sisi khaufnya ya. Tentu ada sisi lain di mana Nabi kita SAW membesarkan hati mereka ya, untuk menguatkan sisi ar-raja, rasa harapnya, sehingga dua sisi ini terpupuk dengan baik ya, menjadi kuat. Jadi ini pertama komentar Imam An-Nawawi ya. Jadi kembali minimal dari kajian kita adalah oh ternyata Imam Nawawi mengomentari makna ini. Dan Imam Nawawi termasuk masyhur dengan kemampuannya terkait dengan lughah ya, terkait dengan bahasa ya. Bahkan di antara buku yang pertama beliau tulis adalah mengomentari buku dari ulama Imam Asy-Syirazi ya, dengan karya yang besar namanya At-Tanbih ya. Beliau mengkoreksi beberapa hal dari sisi lughah dari buku fikih tersebut ya, selain nilai-nilai fikihnya tentunya ya.
Dan tambahan lain, buku Tanbih ini ditulis oleh Imam Syirazi, ulama yang masyhur abad ke-5 ya, dan dihafal oleh Imam Nawawi dalam waktu 4 bulan ya. Jadi jangan tanya hafalan Qur'annya Imam Nawawi ya. Jadi hafalannya sudah masuk ke bab buku para ulama ya. Jadi bukan lagi Quran, bukan lagi kitab hadis ya, tapi sudah masuk di menghafal buku para ulama ya. Kemudian kembali beliau menambahkan qauluhu, perkataan Nabi kita Muhammad SAW, wa dzarifat minhal uyun ai bakat wa dami'at, yaitu ya kembali berlinang air mata, tadi kita jelaskan ya, artinya menangis dan air mata. Kemudian beliau Imam Nawawi mengomentari nasihat Nabi kita Muhammad SAW, qaulu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati ya. Alaikum ini wajib ya. Alaikum bisunnati ya, wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku. Ai indal ikhtilafil umur ya, ketika terjadi perselisihan masalah ya. Ketika sebuah masalah diperselisihkan, maka ilzamu sunnati. Maka ilzamu ya, peganglah sunnati, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya tentu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi disifati dalam riwayat lain dari Abu Daud, la yazighu anhu illa halik. Tidak ada seorang yang berpaling dari sunnah tadi atau dari din tadi, dari agama Nabi kita Muhammad SAW ya, agama yang diajarkan kepada kita, illa halikun, kecuali celaka. Nah, sunnah itulah ya, artinya dalam satu kesatuan sunnah dalam makna dinul Islam ya. Addu 'alaiha bin nawajid wa hiya beliau menerangkan bin nawajid adalah gigi bagian belakang ya. Ini menerangkan tentang bahwa dia adalah muakhar al-adras yang jadi gigi geraham yang bagian belakang. Wal insan dan manusia mata addo atau addo binawajidihi ka an yajma'a asnanuhu fayakunu mubalaghah. Maka ketika manusia addo artinya menggigit dengan nawajidnya tadi, dengan geraham belakangnya tadi, seakan-akan dia mengumpulkan giginya tadi atau menempelkan gigi atas dan bawahnya tadi, fayakunu mubalagh, maka menjadi sesuatu yang sangat kuat ya, artinya memegangnya itu sangat kuat. Ini ingin menekankan sisi bahwa betul-betul harus dipegang ya. Dan ini terutama ketika ada dorongan untuk tidak memegang ya, ada dorongan untuk berpaling dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Faminal adha, maka di antara bentuk menggigit tersebut yang kita jadikan judul ya dalam broadcast kita, menggigit sunnah Nabi kita SAW ala sunnah adalah al-akhdhu biha, yaitu memegang sunnah tersebut ya, memegang sunnah tersebut, wa adamu ittiba'i ara'i ahli ahwa wal bid'ah. Jadi memegang sunnah di satu sisi dan tidak mengikuti pandangan dari ahlul ahwa wal bid'ah. Tidak mengikuti pandangan-pandangan dari orang-orang ahlul hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan orang-orang yang mengikuti al-bid'ah, orang-orang yang mengikuti kebid'ahan. Ya, maka kita bisa pahami di sini bid'ah ini dari pembahasan nanti ini mencuri start adalah makna bid'ah secara syar'i ya, wal bid'ah ya. Jadi pandangan ahlul ahwa wal bid'ah ya. Jadi Imam Nawawi mengingatkan makna menggigit adalah mengikuti dan mengikuti ajaran Nabi kita SAW dan tidak mengikuti pandangan-pandangan ahlul ahwa wal bid'ah. Ya, dan beliau kembali menambahkan di sini bagian ini sisi bahasa ya. Beliau mengkoreksi, beliau menekankan bahwa bacanya harus abdu ya, fi'il amr ya, fi'il perintah dari abdu. Abdu ya abdu. Wahwa, jadi beliau ingatkan ya abdu bacanya, bukan bacanya abdu bukan abdu ya. Sehingga beliau katakan di sini, meskipun sini maaf tidak disyakal ya, contoh lain dari kata albir ya, beliau sebutkan di sini disebutkan ya, jadi harusnya abdu ya, bukan uddu ya. Begitu juga di sini barra bukan burra ya. Jadi barra ummaka ya Zaid, berbuat baiklah kepada ibumu wahai Zaid ya. Jadi kembali ini dari sisi bahasa, dan Imam Nawawi banyak
juga menekankan sisi-sisi bahasa. Apa penting? Ya tentu pentingnya. Namanya seorang faqih, ya, ulama itu perlu punya bekal-bekal ilmu alat yang memadai. Ya. Salah satunya adalah bahasa, karena dia perlu memahami bahasa secara bahasa yang digunakan oleh nas syariat secara baik. Ya. Jadi ulama-ulama juga sangat memperhatikan lughah al-arabiyah, yang bahasa Arab. Ya. Dan terakhir, ya, Imam Nawawi mengomentari qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi kita Muhammad SAW, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maksudnya radhiyallahu anhum, ya. Imam Nawawi menambahkan semoga Allah meridhoi mereka semua, yuridu al-arba'ah, yang dimaksud adalah al-arba'ah yaitu imam yang empat, wahum Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan ini alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas umat Islam memahami keutamaan dari empat khulafa ar-rasyidin, ya, dengan urutan yang seperti ini, ya. Abu Bakar ibadah Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi kita Muhammad SAW, ya, sehingga namanya khalifah, ya, khalifah Abu Bakar, ya. Maka Umar dalam kisahnya, ya, ketika ada opsi menamakan sebagai khalifatul khalifah, ya, khalifahnya khalifah, ya, maka Umar akhirnya memilih Amirul Mukminin saja, dipanggil sebagai Amirul Mukminin, tidak Abu Bakar kan khalifah, pengganti, artinya pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan memang beliau adalah manusia termulia setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu Umar, ya, Amirul Mukminin, Abu Hafs Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian penjelasan singkat dari Imam An-Nawawi. Ya, maka kita akan coba tambah insyaallah dari syarah Ibnu Hajar Al-Haytami Fathul Mubin. Ya. Pertama, beliau komentar kembali, tentunya di sini ada saringan dari ana pribadi, ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ini disampaikan hanya sebagian. Pertama, dari pelajaran dari perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini disebutkan ba'da salatis subhi, ya, kama fir riwayat, sebagaimana dalam riwayat. Tapi poin yang menarik di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqa'u dzalika minhu ahyanan la daiman kama fi sahihain. Jadi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad SAW memberikan wasiat ba'da salat itu ahyanan, kadang-kadang saja, la daiman, tidak terus menerus, ya, tidak terus menerus. Karena apa? Karena takut para sahabat jenuh dengan sesuatu yang sifatnya terus-menerus ini, ya. Dan beliau pun menambahkan, wa min thamma kana Ibnu Mas'ud yudzakiru kulla yaumin khamis, ya. Dan Ibnu Mas'ud pun memberi tazkirah, memberi peringatan kepada orang lainnya, kepada orang-orang yang beliau beri peringatan, yang beliau beri pelajaran, itu yaum khamis, ya, pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis. Jadi tidak setiap hari. Padahal, nah, dalam bagian itu juga, ya, kita ketahui dalam banyak ayat perintah bosnya mau itu nasihat, ya, itu sesuatu yang dianjurkan, ya. Maka ini poin satu dalam kolom sebelah kanan kita, memberi nasihat suatu hal yang dianjurkan, mau itu sesuatu yang dianjurkan dan bagian dari wasilatul dakwah. Di sini disebutkan beberapa ayatnya, wa idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Jadi nasihatilah mereka, katakanlah kepada mereka tentang kepada mereka qaulan baligha, dengan perkataan yang baligha. Perkataan yang baligha itu, ya, bukan perkataan yang nempel di baligo, ya, gede nempel di baligo gitu. Tapi baligha, ya, wallahu alam apa hubungannya dengan baligo dalam bahasa Indonesia. Tapi baligha artinya, ya, balighan, nyampe, ya. Perkataan yang nyampe kepada hati dari orang yang dinasehatinya tersebut, ya. Tentu berbeda-beda konteksnya, ya. Sebenarnya Ibnu Hajar menyampaikan kadang Nabi SAW pelan, kadang juga teriak-teriak sambil menunjukkan intonasi yang kuat dan wajah yang memerah, ya. Jadi tergantung kepada konteksnya. Dalam ayat lain juga disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Berserulah kepada Allah SWT, ya, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Poinnya, mau'izah hasanah, nasihat yang baik adalah salah satu wasiat, salah satu wasilah
dakwah yang penting. Tapi poin kedua, ternyata Nabi kita SAW, teman-teman bisa bayangkan, ya ada Nabi Muhammad SAW ya dengan semangat dakwah beliau, tetapi tetap tidak melakukan itu terus-menerus. Ya, maka di sini kita wakili dengan statement seperti ini. Ya, ini tentu dari pribadi, sikap wasat atau pertengahan dalam memberikan nasihat dari sisi setidaknya frekuensi. Ya. Dari sisi frekuensi, Nabi SAW mencoba untuk wasat, ya, mencoba untuk pertengahan agar para sahabat tidak jemu juga. Ya, padahal Masya Allah, pemberi nasihat ini Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi tetap takut jemu gitu. Dan ini mungkin pelajaran bagi kita, ya, dan untuk mencoba al-wasat, ya, untuk mencoba seimbang. Ya. Kemudian, jadi itu satu sisi tentang interaksi antara Nabi kita SAW dan para sahabat. Kemudian hal lain yang juga ingin disampaikan adalah tentang wasam'u wa ta'ah. Ya, kembali nasihatnya adalah ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah SWT, dan yang kedua mendengar dan taat. Ya, di sini Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan dua kemungkinan, ya, yang dalam versi bahasa Indonesia ini diringkas dan di rephrase, ya. Beliau sebutkan hubungannya bisa, dalam istilah beliau, hubungannya adalah fahuwa min atfil khas alal am. Jadi seperti menempelkan yang khusus terhadap yang umum. Jadi yang khusus adalah asam, yang umum adalah takwa. Jadi takwa itu sifatnya umum, dan asam wa ta'ah itu bentuk khusus dari ketakwaan. Tujuannya apa? Untuk menekankan yang khusus tersebut, ya. Untuk menekankan yang asam wa ta'ah, ya, asam wa ta'ah. Beliau sebutkan sini limazidit ta'kid wal i'tina bi sya'nihi, ya, untuk menekankan, ya, dan memberi perhatian terhadap poin dari as-sam'u wa ta'ah. Ya. Tentu taat penting, makanya as-sam'u wa ta'ah yang memang bagian dari ketakwaan, ya. Ketakwaan tentu penting, tapi as-sam'u wa ta'ah ini bagian dari ketakwaan. Ini cara memahami yang pertama, ya. Jadi kedua ini sama, hanya yang satu umum takwa, lebih khusus adalah mendengar dan taat sebagai bagian dari ketakwaan. Ya. Kemungkinan lainnya beliau sebutkan wa yasih, dan boleh juga ayakuna adfa mughayyar. Jadi menggabungkan dua hal yang memang berbeda, dan beliau sebutkan di sini. Yang pertama, nasihat takwa itu menekankan kepada beliau sebutkan adharu maqasid taqwa, bahwasanya maqasid, target atau tujuan dari ketakwaan, azhar, yang paling utama, ya. Jadi tidak semuanya untuk akhirat, ya. Karena kita tahu juga dalam ayat, ya, ketika ayatnya, ketika penduduk bumi itu bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan di muka bumi. Jadi takwa tidak hanya bermanfaat buat hari akhirat, tapi juga bermanfaat untuk dunia. Tetapi azhar, yang paling utama adalah intizamu al-umur al-ukhrawiyah. Ya, baiknya intizam ini dari mana al-nizam, ya, rapihnya, ya, kebaikan urusan hari akhirat. Ya, wa adharu maqasidi hadza, sedangkan yang as-sam'u wa ta'ah, ya, adharnya yang secara penekanan utamanya adalah intizamul umur ad-dunyawiyah, adalah kebaikan, ya, urusan yang sifatnya duniawi, ya. Jadi at-taqwa itu lebih menekankan kepada ukhrawi, ya, meskipun tadi tidak berarti takwa itu sifatnya hanya untuk ba'dal maut saja, ya. Hanya penekanan utamanya, dan sebaliknya as-sam'u wa ta'ah penekanannya kepada duniawiyah. Sama juga tidak berarti hanya duniawiyah, karena ketika seseorang dia taat kepada pimpinan, di situ ada unsur ukhrawi, ya. Dia ingin menyelamatkan akhiratnya dengan apa yang dia pahami dari syariat, yaitu as-sam'u wa ta'ah. Dan di sini bahkan Hajar Al-Haytami menambahkan asar yang menguatkan pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa ta'ah, untuk mendengar dan untuk taat, ya. Yang disebutkan adalah innan nas la yuslihuhum illa imamun, ya. Sesungguhnya manusia la yuslihuhum, tidak akan memperbaiki mereka, artinya tidak akan membuat mereka lebih baik, illa imamun, kecuali adanya imam atau pemimpin, ya. Dan ini tentu diskusinya bisa menjadi luas, ya. Dalam skup umumnya para ulama, dalam skup pimpinan dari sebuah umumnya adalah sebuah wilayah atau daerah, ya,
meskipun Allah alam mungkin juga bisa dimaknai dalam skup yang lebih tinggi atau juga lebih rendah. Tapi yang jelas dalam wilayah tertentu yang bisa memperbaiki adalah keberadaan imam, keberadaan pemimpin. Ya. Bahkan dalam wilayah yang juga kecilnya kita dapati Islam sangat memperhatikan perlunya ada imam, perlunya ada orang yang punya komando ya. Dialah yang memutuskan dan sebaliknya dialah yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut ya. Dan itu poin itu sampai imam. Lalu beliau menambahkan ya, ini asar dari Ali bin Abi Thalib ya. Imamun, dan beliau menamakan barrun au fajirun. Baik imam barrun, imam itu bagir ya, albir ya, imam yang baik, au fajir, atau bahkan ketika pimpinan itu fajir. Artinya keberadaan orang yang in charge terhadap komando tersebut sebagai imam itu tetap lebih baik daripada tidak ada. Dan ini juga diperkuat ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menguatkan dengan perkataan Al-Hasan ya. Allah alam, biasanya di sini di bagian bawah ada versi lengkapnya. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami menukil yuslihullahu ta'ala bihi aksar mimma yufsiduhu ya. Jadi tentu ada kebaikan dan keburukannya, tapi Al-Hasan mengatakan kebaikannya tetap lebih banyak, yang lebih mending daripada tidak ada ya, daripada tidak ada. Jadi ini penekanan tentang tadi at-taqwa dan as-sam'u wa ta'ah dengan dua kemungkinan memahami tadi ya, atul khas bil am, dua-duanya sama, satu umum satu khusus. Dan yang kedua, memang dua-duanya berbeda penekanan ukhrawi dan kepada penekanan kebaikan urusan duniawi, di mana pentingnya ada pemimpin yang itu didengarkan dan ditaati, dan tentu difahamkan kepada mereka, kepada dia, bahwasanya tanggung jawab ada pada dia. Dan mohon izin saya tambahkan di sini, dalam buku yang saya baca juga ada penjelasan bahwasanya nukilan sebagian dari Al-Hasan ini ada disebutkan lengkap ya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya, dalam syarah beliau terhadap Arba'in An-Nawawi, namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini syarah yang juga masyhur, bahkan beliau menambah 8 hadis lagi, jadi total 50 hadis dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan di sini poinnya sama tadi, bahwasanya wa injaru wa zalamu, meskipun pemimpin itu jaru wa zalamu, artinya meskipun pemimpin itu zalim, Al-Hasan mengatakan tetap keberadaan seorang pemimpin itu lebih mending daripada tidak ada. Karena ketika tidak ada mungkin lebih dari itu, istilah kita mungkin lebih chaos daripada itu ya. Dan perkataan yang tadi, dan yang ingin saya tambahkan adalah di sini inna ta'atuhum ya la ghaidun. Sebenarnya ya, dan ini hal yang menarik itu disampaikan, ketaatan kepada pemimpin yang zalim tadi itu la ghaidun. Allah alam bisa bermakna la ghaidun artinya menjengkelkan, bikin kesal gitu, memaksa kita harus taat kepada pemimpin yang tidak baik ya, bahkan fajir dan juga zalim ya. Tetapi beliau sandingkan lagi wa in faraqathu la kufrun, tetapi berpisah artinya membelot dari mereka ya, istilah kita buat ya, dalam sebagian istilah itu beliau hukumi sebagai kufur. Meskipun kufur ini banyak diskusinya, bisa juga bisa kufur akbar atau kufur asghar. Saya tidak masuk di situ. Poinnya adalah pentingnya apa yang dinasihatkan Nabi SAW, as-sam'u wa ta'ah. Tentu ada sisi lain yang juga penting, sudah dibahas di hadis lain, yaitu an-nasihah, memberi nasihat. Dan Imam Nawawi termasuk ulama yang berani memberi nasihat kepada pemimpin ketika pemimpin itu melakukan kesalahan. Dan para ulama juga banyak dikisahkan mereka berani, dan ketika memang mereka harus mendapatkan hukuman dari pemimpin fajir itu, ya mereka menerima hukuman tersebut. Artinya mereka bersabar dengan hukuman tersebut sebagai konsekuensinya. Ya, artinya konsekuensi dari keberanian mereka memberi nasihat. Khair. Itu poin dari wasam'u wa ta'ah.
Dalam lanjutan hadis, Nabi kita SAW juga menekankan dengan wa in ta'ammara alaikum abdun. Ya, meskipun yang memerintah kalian adalah hamba. Nah, di sini ada makna yang juga disebutkan gitu ya. Ada dua kemungkinan makna dari hal ini ya. Ya. Pertama maknanya adalah bahwa ini disebutkan hada imma, kemungkinan pertama imma min bab darbul misal bi ghairil waqi', menyebutkan satu hal yang tidak mungkin ya, karena dalam syariat Islam ya bahwa seorang hamba itu tidak sah untuk menjadi waliul amr, menjadi pemimpin ya. Seorang hamba, jadi status manusia dalam secara syariat itu ada yang hurrun, ada yang merdeka, dan ada yang hamba ya. Nah, hamba ini tidak sah dia untuk menjadi wali ya, sehingga contoh yang tidak mungkin ya, contoh yang tidak mungkin dari sisi mengapa contoh seperti itu diberikan, dari sisi untuk menguatkan pesan tadi ya, seakan-akan taati pemimpin meskipun dia hamba, padahal tidak mungkin sebenarnya hamba ya. Di sini beliau Ibnu Hajar Al-Haytami juga Ibnu Daqiqil Aid menyontohkan dengan hadis lain, man bana lillahi masjidan walau kamafhasin kamafhasi qatatin ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid meskipun sekecil sangkar burung ya, ya tentu tidak mungkin masjid itu sekecil sangkar burung ya, tentu sangkar burung yang kecil ya. Kalau sangkar burung yang segede rumah ya beda ceritanya, tapi all urf sangkar burung di situ adalah sangkar burung yang kecil, tidak mungkin. Dan majas atau ungkapan seperti itu diberikan untuk menekankan ya, barang siapa yang membangun masjid bagi Allah meskipun kecil ya, meskipun kecil sekecil itu ya, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun baginya baitan fil jannah. Begitupun dalam hadis kita, taati pemimpin meskipun dia hamba, padahal tidak mungkin hamba ya. Ini satu sisi ya, nggak mungkin hamba. Jadi menekankan pesan yang diinginkan, yaitu pesan yang sebelumnya as-sam'u wa ta'ah. Ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan yang kedua wa imma, ini opsi yang kedua. Jadi imma pertama, ini opsi pertama, imma kedua, opsi yang kedua, min babil ikhbar bil ghaib, dari sisi memang kabar dari Nabi kita SAW tentang hal ghaib. Jadi ini akan terjadi ya. Dan ini mafhum kita fahami, tidak berarti sesuatu yang tidak sesuai syariat itu tidak terjadi ya. Jadi bukan hanya gara-gara sesuatu itu tidak sah maka tidak mungkin terjadi, bisa saja tetap terjadi, ada pemimpin yang merupakan hamba suatu saat ya. Dan ini satu sisi bahwa bisa jadi ini adalah kabar dari Nabi kita SAW ya, bahwasanya nidhamus syariati yakhtal, syariat Islam itu begitu lemah. Jadi ini nubuah Nabi kita SAW, syariat Islam itu suatu saat akan begitu lemah sampai seorang hamba itu bisa jadi pemimpin ya. Padahal tidak sah, artinya harusnya syariat Islam tidak mengizinkan itu. Artinya ini terkait juga tujuan utama daripada dai, yaitu iqamatuddin, menegakkan agama. Artinya agama tidak tegak karena apa yang harusnya dilarang oleh agama malah terjadi ya. Pemimpin misalnya agama tidak mensahkan, artinya menurut agama itu tidak baik, ternyata tetap terjadi ya. Maka itu boleh sebutkan nizam, bahwa pengaturan syariah atau nizam syariah itu telah hilang atau menjadi lemah ya. Tetapi beliau namakan wal amru bit ta'ah, ketika kejadian itu terjadi, perintah untuk taat hina idzin, saat itu itharun, lebih didahulukan, li ahwanid darurain ya, karena dia mudaratnya lebih ringan daripada membelot kepada pemimpin tersebut meskipun tidak sah secara syariat. Karena as-sabru ala wilayah man la yajuz ahwanu min itharatil fitnati, bahwasanya sabar terhadap orang yang
pemimpin meskipun ada masalah dalam keabsahan, ya, di sini keabsahan kepemimpinannya itu lebih baik daripada itharatul fitnah allati la dawa'a laha wa la khalasa minha, daripada tersebarnya fitnah yang tidak ada obat baginya dan tidak ada solusi dari hal tersebut. Ini kembali kepada istilah kita mungkin chaos, ya, terjadinya chaos di masyarakat yang tidak bisa lebih berbahaya. Allahu a'lam. Akhir itu tentang nasihat kedua, ya, artinya wasam'u wa ta'ah wa in, satu poin sampai situ yang dibahas sebelumnya, dan poin selanjutnya wa in ta'ammara alaikum abdun, poin ini ada dua kemungkinan juga. Yang terakhir yang beliau bahas, ya, bagian terakhir dari hadis, yaitu wa muhdatsatil umur, kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya. Maknanya adalah, ya, makna wa iyyakum wa muhdatsatil umur adalah ba'idu wahzaru li akhdhi bil umur al muhdatsah fid din. Ba'idu, jauhilah, wahzaru, dan hati-hatilah, al akhdhu bil umur muhdatsah fid din, terhadap hal-hal yang baru fid din. Jadi ini ada qayyidnya dalam istilah syar'inya, artinya ada tambahan kriteria bahwa muhdatsah, hal yang baru ini, fid dini, dalam masalah agama. Wattiba ghairi sunanil khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti selain sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tentu termasuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena di antara sunnah terbesar para khulafa ar-rasyidin adalah ittiba'un Nabi SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fa inna dzalika bid'atun, karena hal tersebut yang disebutkan di sini adalah kebid'ahan. Wa inna kulla bid'atin wahiyya, dan karena sesungguhnya setiap bid'ah, dan beliau menerangkan apa itu bid'ah secara lughah, maka kana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang ala ghairi mithalin sabiq, tanpa contoh sebelumnya. Itu secara bahasa, ya, bid'ah, sesuatu yang dimunculkan tanpa ada contoh sebelumnya. Bahkan misalnya dalam hadis wa minhu badi'us samawati wal ard, ya, Allah mengadakan as-sama wal ard, artinya menciptakan, ya, maksudnya adalah mujiduhuma, mengadakan dua hal tersebut, langit dan bumi, ala ghairi mithalin sabiq, sabaq, ya, tanpa ada contoh sebelumnya, ya. Wa syar'an, dan secara syar'i adalah ma uhdisa ala khilafi amri syari', apa yang diadakan, ya, yang ada sifat lain, yaitu ala khilafi amri syari' wa daliluhu al khas wal awil am, yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, dan dalil-dalil dari syariat, baik yang khusus maupun yang umum, ya, khusus maupun umum. Dan di sini pun beliau menyebutkan makna lain, anal muradu bil muhdatsah, bahwa maksud dari muhdatsah dalam hadis ini menurut Ibnu Hajar al-Haytami adalah alladzi huwa bid'atun dolalatun, yaitu bid'ah dolalah, yang mana itu ma laisa lahu aslun fi syar'i, yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Aslun ini secara istilah maknanya dasar, tapi juga makna lainnya adalah dalilnya, yang tidak ada dalil dalam syariatnya. Wa innama al-hamil alaihi mujarradu syahwati awil iradah, yang hamil, yang membawa ke tersebut sekedar syahwat dan keinginan, ya. Jadi tidak ada dalil syariatnya, hanya syahwat dan juga keinginan, ya, baik dalil khas maupun dalil am. Fahada batilun qat'an, maka hal ini batil secara qat'i. Ini satu sisi. Bi khilafi muhdatsin, muhdats, hal-hal yang baru, lahu aslun fi syar'i, yang punya landasan atau dalil fi syar'i, dalam syariat ini, dalam syariat ini, fa innahu hasanun, ya, maaf saya lewat, fa innahu hasanun, maka itu tidak mengapa, ya, maka itu tidak mengapa. Beliau juga membahas tentang perkataan Umar Ibn Khattab, ya, tentang tarawih yang beliau bilang sebagai bid'ah yang
Baik, falaisa dzalika madhmuman bimujarradi lafzi muhdatsah. Maka dengan lafaz muhdatsah saja ya tidak otomatis menjadi madhmuman, sesuatu yang tercela ya, atau sekedar dengan lafaz bid'ah saja. Ini maksudnya secara makna bahasa tentunya. Bahkan beliau menekankan fa innal Qur'an bi'tibari lafzihi wa inzalihi, secara lafadznya dan juga turunnya, wusifa bil muhdats, disifati dengan muhdats ya. Sebenarnya dalam surah Al-Anbiya ya disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu bahwa tidaklah datang Al-Qur'an ya kepada mereka, dan disebutkan muhdatsin. Al-Qur'an itu muhdats, sesuatu yang baru ya, sesuatu yang datang baru tentu bagi mereka. Ya. Falhasil, maka kesimpulan beliau yang di sini kita tuliskan, makna bid'ah secara bahasa dan syar'i ini yang perlu kita pahami. Ada makna bahasa dan ada makna secara syar'i. Makna bahasa lebih umum, ada yang baik dan ada yang buruk, dan itu yang kadang digunakan para ulama kita ya, misalnya seperti Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan bid'ah lain, maka bid'ah di situ dalam makna lughah, dalam secara bahasa. Sedangkan secara syar'i maka adalah bid'ah yang dolalah tadi, yang bid'ah yang dolalah tadi, yang dalam penjelasan ini laisa lahu aslun fi syar'i, tidak ada dasar dalam syariat. Kesimpulannya, dan ini mungkin memudahkan kita, falhasil, maka kesimpulannya, innal bid'ata munqasimah ilal ahkamil khamsah. Bid'ah secara bahasa, sebuah amalan yang baru, sebuah amalan yang baru itu munqasimah, terbagi kepada seperti biasa 5 hukum syar'i. Ya, ada yang wajib ya, ketika memang itu suatu yang baru, tetapi atas penilaian para ulama, ternyata ya tentu para faqih, para ahli ya tentang syariat ini, ternyata dia punya landasan syar'i baik secara asal maupun secara khas maupun secara am. Ada yang mandub, ada yang sunnah, ada yang mubah saja, ada yang makruh, dan ada juga yang haram ya. Yang sering memang dalam makna kecil yaitu bid'ah yang haram ini ya, yang sering dimaksud sebenarnya bid'ah yang haram ya. Oke, mungkin minimal poinnya adalah perlu saya sebutkan di sini, hukum dari suatu tindakan yang baru secara bahasa kembali kepada hukum syar'i yang 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Karena memang secara umum sebuah amal mukallaf ya, amalan seorang mukallaf itu hukumnya 5 ini. Apakah dia melakukan sesuatu yang memang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram ya. Jadi ketika pun dia diistilahkan bid'ah, maka bid'ah apakah memang bid'ah yang haram itu maksudnya? Maka tidak otomatis ya, tidak otomatis. Poinnya di sini 2 paragraf beliau menyampaikan bahwa kadang tidak sesederhana, terutama bagi kita yang awam, mengatakan bukankah misalnya lafadznya kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu dolalah ya. Maka seandainya dengan cukup secara seperti itu, wallahu alam, ada metode yang sebenarnya tidak masyhur ya, tidak, jumhur ulama tidak mengikutinya, yaitu metode zahiriyah ya, hanya memahami pada level zahir saja. Nah, maka di sini di beberapa paragraf yang dinukil Ibnu Hajar Al-Haytami ada beberapa hal yang minimal membuka wawasan kita. It's not that simple, tidak sesederhana itu. Misalnya di sini bima taqarrara ulima anna qaul, dari apa yang dibicarakan di atas ya, maka bisa kita ketahui bahwa kalimat muhdatsatil umur ya, itu maknanya adalah amun urida bihi khasun. Sebuah lafaz yang umum, urida bihi khas. Tetapi yang dimaksud dari lafaz tersebut adalah sesuatu yang khusus ya. Jadi muhdatsahnya bukan muhdatsah yang semua yang baru, tetapi yang khususnya, sesuatu yang khusus. Karena beliau di sini berargumentasi sunnatul khulafa'ir rasyidin minha. Karena sunnah khulafa'ir rasyidin, kalau ini maknanya benar-benar umum, maka sunnah khulafa'ir rasyidin juga dari sisi itu merupakan bagian dari itu. Ma'anna
anna bahwasanya kita diperintah untuk mengikutinya. Ya, dan kembali kepada bitibaiha wa liruju'iha ila aslin syar'i, dan mengembalikannya kepada dalil syariat. Ya. Bahkan beliau pun mengatakan wa kadzalika sunnatuhum. Begitupun lafaz sunnah khulafaur rasyidin itu juga maknanya amun urida bihi khas. Makna yang umum, tetapi yang dimaksud adalah yang khas, yaitu yang ringkasnya, yaitu yang memang tidak yaitu yang tadi saja. Idz law farada khalifah rasyid fi amah, ketika seorang khalifah menentukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita SAW, yang tidak diperkuat dengan dalil syar'i, imtana'a ittiba'uha, maka kita tidak boleh mengikutinya ketika itu datang dari khalifah, karena bagaimanapun tidak ada yang maksum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti dalam kasus Umar ketika membatasi nilai wanita, hak wanita ketika nikah, Umar membatasi, maka seorang wanita protes, ya. Apa urusannya Umar membatasi ketika Allah tidak membatasi sesuatu? Maka Masya Allah Umar menarik diri, ya, artinya meng-cancel keputusan seperti itu, keputusan tadi. Karena di sini sebutkan li'annahu qad yukhti'ul musib, karena orang yang musib, orang yang dikenal benar, itu tetap terkadang melakukan kesalahan. Poinnya adalah sunnah khulafair rasyidin pun amun uridu bihi khas, umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu yang memang punya dalil syar'i. Wallahu a'lam. Di sini ada hal lain yang sifatnya lebih usul fiqih yang mungkin beliau sebutkan, annal kalam imma amun urida bihi am. Pernyataan itu ada yang umum, urida bihi am. Umum memang maksudnya umum, ya, dan lain sebagainya. Dan ini kembali mungkin poin bagi kita dalam mempelajari ini, kita sebagai orang yang awam, ya, bahwa menilai atau memberikan keputusan fikih seperti tadi, sebuah amal apakah dia wajib, mandub, mubah, makruh atau haram, itu perlu perangkat ilmu untuk menilainya. Ya, dan ini sekedar gambaran, ya. Kadang lafadz itu bisa umum tapi maksudnya khusus. Bahkan kalau kita pelajari ilmu usulul fiqh tentang kalam, ya, tentang jenis-jenis pernyataan, ada bahkan perintah tapi maksudnya bukan perintah, ya. Perintah tapi maksudnya bukan memerintah. Ya, dan itu di beberapa hadis sempat kita dapat. Beliau ngasih contoh di sini, wallahu bikulli syai'in alim. Allah bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu alimun, tahu. Nah, kalau ini betul umum, bermakna umum, betul-betul umum, ya. Tetapi ada yang khas, urida bihi khas, yang khusus, yang memang maksudnya khusus, ya. Misalnya dalam ayat tentang Zaid, ya, falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnaka, ya, ketika Zaid mencari wanita tersebut, maka Nabi SAW menikahi wanita tersebut, ya. Jadi memang maksudnya khusus, yaitu pada kasus Zaid. Au am urida bihi khas, atau lafadznya umum tapi maksudnya khusus. Contohnya dalam adab kepada kaum-kaum, saya sebutkan misalnya nudammiru kulla syai'in, ya, kami tudammiru kulla syai'in, bahwa adab itu menghancurkan segala sesuatu. Tapi dalam ayat itu juga disebutkan, ya, bahwa tidak semuanya hancur, karena ada misalnya ada rumah tertentu yang tidak hancur, Allah biarkan. Jadi kulla syai'in di situ itu tidak betul-betul dalam makna am. Ada juga yang khusus tapi maksudnya umum. Lafadznya khusus tapi maksudnya umum. Beliau memberi contoh nahwu, ya, contohnya fala taqul lahuma uf. Jangan katakan kepada dua orang tuamu lafadz uf, wala tanharhuma. Jangan menyakiti mereka. Uf ini mungkin khusus, ya. La tu'dhihuma, maksudnya adalah umum, jangan sakiti mereka, bisyai'in min anwa'il ida, ya, dengan sesuatu yang merupakan yang bisa menyakiti mereka. Jadi disebutkan yang khusus tetapi maknanya adalah umum, ya. Sehingga kembali poin bagi kita secara umum pelajarannya adalah tidak sesederhana itu, sehingga perlu poin keempat yang dituliskan sini menetapkan hukum di atasnya tentang hal itu, apakah dia wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram,
haruslah dilakukan oleh seorang yang memang faqih. Di antara bekal seorang faqih adalah ilmu usul fikih. Saya tuliskan di sini karena beberapa hal yang dibahas terakhir Ibnu Hajar ini bisa kita dapatkan dalam buku-buku usul fikih. Ya. Tentu untuk pendahuluan baik bagi kita minimal memberi wawasan tentang hal tersebut. Ya. Tetapi membaca pendahuluan tidak berarti kita menguasainya. Ya. Karena masih banyak lagi ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Tapi di sisi membaca pendahuluan ini penting memberi kita wawasan bahwasanya kompleks itu ya, bahwa ternyata ada ilmunya yang harus dipelajari, tidak sesederhana seperti yang mungkin kita kira ya. Dan ini mungkin dalam kondisi pandemi ini kita sering melihat ya, orang mengira itu tidak ada ilmunya, dikira-kira atau sebagainya, padahal orang untuk mengambil keputusan itu ada ilmu yang melatar belakangi. Khair, ini 4 hal mungkin menjadi yang kita ambil dari tulisan Ibnu Hajar Al-Haytami yang mewakili kalimat terakhir wa iyyakum wa muhdatsatil umur hingga akhir dari hadis ini. Demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apabila ada yang mau ditambahkan atau mau diskusikan, mangga ya, silakan. Seperti biasa yang boleh menambahkan dan didiskusikan ya sebuah hadis yang masyhur ini yang sering kita dengar. Ya, pertama alhamdulillah bisa bermajelis dengan antum ya. Karena dari berjalannya waktu ternyata wallahu a'lam yang bagi anak pribadi yang hilang ternyata kumpul selain ilmunya, insya Allah mendiskusikan hadis Nabi kita SAW, tetapi nuansa berjumpa tiap pekan ternyata menarik juga. Saya bacakan pertama pertanyaan. Dalam konteks menggigit atau menggenggam sunnah Rasulullah SAW dengan kuat itu jika dikaitkan dengan khilafiyah dalam menjalankan sunnah tersebut seperti apa? Mengingat kita hidup dalam kemajemukan dan bermacam-macam perspektif keilmuan, ditambah kita dihadapkan dalam hal sensitif saudara kita yang lain malah sebagai sunnah. Perlukah kita kekeh atau pancek dalam mempertahankan pendapat keilmuan yang kita yakini? Ya, Allah alam, kembali ini bisa kita diskusikan ya. Saya hanya menyampaikan pembukaan mungkin ya, bahwa sangat penting bagi kita untuk memahami posisi kita, bahwa pada umumnya kita sebenarnya mengikuti para ulama ya, kita mengikuti para ulama ya, maka dari apa dari ulama itu ya, maka misalnya kita melihat mereka dari sisi agamanya dan keilmuannya baik, maka posisi kita pada umumnya seringkali adalah taklid ya, seringkali ya. Dan mungkin kita memiliki kemampuan untuk bertanya tentang dalil di balik itu. Tapi perlu difahami umumnya masyarakat kaum muslimin itu bahkan tidak, artinya poin yang ingin tekankan, terkadang ketika disebutkan dalil, permasalahan itu bukan dalam dalil sebenarnya, tapi dalam memahami dalil tersebut, sehingga disebutkannya dalil itu tidak otomatis serta-merta menyelesaikan perselisihan tersebut. Artinya di kalangan awam tetap itu tidak solutif sebenarnya, karena ujung-ujungnya mereka tetap ikut kepada ulama yang mereka ikuti. Tapi poinnya bagi kita tetap perlu, kalau istilah dari Pramudia tadi, apa kita perlu kekeh atau pancek? Maka iya, kita perlu kekeh atau pancek sampai memang keyakinan kita bisa digantikan oleh hujah orang lainnya, oleh hujah orang lain. Termasuk dalam posisi kita sebagai mengikut ulama, ternyata ulama lain punya hujah yang lebih kuat dari ulama pertama yang kita ikuti. Dan wallahu alam, ana masih ingat komentar Pak Wisnu kembali ke buku SD. Ya, Anda tahu Pak Agus Yudi atau Kang Rahmat atau yang lain masih ingat komentar beliau. Ya. Kadang fenomenanya sebenarnya ikhtilaf itu adalah yang sering terjadi di masyarakat
sebenarnya tidak memberi garis yang jelas terhadap jalur-jalur misalnya yang diakui secara syariat. Misalnya bahwa madhab itu ada, bahwa misalnya bagi orang yang ikut di madhab Syafi'i, ngusap kepala itu cukup sebagian misalnya ketika wudhu. Tapi madhab yang lainnya itu harus semuanya. Dan ketika kita baca dalil masing-masingnya memang sama-sama kuat dan memang dua-duanya diterima oleh para ulama. Karena itu dua-duanya memiliki dalil yang kuat, dan sering kali ikhtilaf sebenarnya dalam masalah menggaris. Jadi kalau saya istilahkan kembalinya Pak Wisnu, maaf saya nukil kalau salah nanti kembalinya Pak Wisnu ke buku SD itu sebenarnya di satu sisi kembali kepada madhabnya awal, ya, kepada madhab awal, ya, mungkin ketika beranjak dalam kehidupan selanjutnya sudah bukan SD lagi, sebenarnya terinfiltrasi dengan madhab-madhab yang lain. Yang tidak berarti satu sama lain salah, tapi ketika tidak ditempatkan pada konteksnya, seperti yang disampaikan di sini, dianggap satu salah. Padahal sebenarnya ada garis yang harus dijelaskan dari awal. Ada satu hal yang disampaikan para ulama secara umum, bahwasanya mencampurkan madhab di sebuah tempat yang sudah seringkali menimbulkan memang masalah yang tidak perlu, sehingga masyhur para ulama kita umumnya mereka tidak banyak menunjukkan perbedaan dengan madhab yang umum dikenal di wilayah tersebut. Allah alam, itu satu sisi, mungkin banyak sisi pendekatan dari yang disampaikan tadi. Allah alam. Demikian Pramudia, tentunya bisa ada tambahan. Ya. Mungkin nambah dikit. Kalau perbedaannya cuma mengusap rambut sebagian dengan seluruhnya, itu kan tidak menimbulkan implikasi meninggalnya seseorang dan sebagainya. Gitu Pak Mas Topan ya. Tapi sekarang yang kekeh itu adalah nggak mau pakai masker dan sholatnya dempet-dempet, itu yang repotnya kayak gitu. Dan itu bukan itu juga kiai dan juga bahkan ada yang ya akademisi juga, tapi yang punya pendapat kayak gitu, karena berpendapat bahwa hadis yang mengatakan sholat itu tertutup mulutnya itu tidak sah. Sholat itu harus rapat. Padahal dalam situasi yang seperti ini, ya kan kita seharusnya nggak boleh diam saja kalau kayak gitu. Ya kita bisa saja pergi, ya nggak usah ke masjid itu. Tapi kalau nanti makin banyak yang tertular COVID gimana? Kenyataannya memang banyak. Nah, itu gimana? Alhamdulillah. Masih Pak Wisnu, ini menarik. Tadi saya sebagai lanjutan dari yang tadi, sebenarnya kalau kita belajar ilmu fikih, bahkan dengan konsep para imam tadi, ada yang namanya tadi mu'tamad, ya, pendapat yang mu'tamad, dan ada mungkin teman-teman pernah dengar sebuah hadis itu syadz, shin syadz, ya, dan the syadz itu, dan konsep ini penting juga untuk difahami bahwasanya ketika seseorang yang thiqah itu yang terpercaya, kadang pendapatnya itu ditolak, dan ini wajar di kalangan ulama, pendapat dia ditolak ketika dia bertentangan dengan mayoritas thiqah yang sejajar dengan dia, atau dia bertentangan dengan orang yang lebih thiqah darinya. Jadi kadang perlu difahami pendapat satu orang itu, kalaupun memang dia punya ilmu ya di bidang tersebut, kalau dalam konteks syar'i, orangnya thiqah, memang orang ini baik ya, tetapi kok dia berbeda pendapat dengan orang-orang lainnya. Nah, konsep ini yang kadang tidak difahami, dan pengalaman pribadi ketika misalnya cukup dengan satu ustadz, padahal dia tidak paham ustadz ini bertentangan dengan ustadz-ustadz yang ada di sekitarnya. Ya, ustadz-ustadz yang ada di sekitar. Nah, konsep ini yang kembali sebagai bagian dari agama, dan agama nyampe kepada kita, salah satu saringannya adalah syadz ini. Jadi tidak ulama, misalnya Kang Rahmat ini, punten, fotonya kebetulan kelihatan, Kang Rahmat ini bagus.
iya bagus, tapi ketika dia bertentangan dengan orang-orang sekitarnya, ya, yang juga pada kualifikasi yang sama, kita harus abaikan pendapat itu. Ya, kita harus abaikan pendapat itu. Dan sebenarnya apa yang Pak Wisnu sampaikan pendapat-pendapat tadi, ya kalau dikejar ujungnya siapa, ya umumnya, wallahu alam kalau anak pribadi lihat sebagian paling kuat syadz atau dalam ilmu hadis kalau kita mau global kiaskan ya. Kalau orang itu tidak kuat secara kualifikasi, maka bukan lagi syadz namanya. Hadis itu namanya mungkar. Hadis yang tidak diikuti, mungkar namanya. Ya. Karena orang yang nggak kuat secara kualifikasi orang tersebut, kompetensinya, bertentangan dengan pendapat orang yang kuat. Jadi orang yang tidak ngerti virus, ya tahu-tahu ngomong, membaca nama virus coronavirus di sebuah buku SMP misalnya. Mungkin ini nyampe ke teman-teman. Dia nggak ngerti bahwa virus itu ya coronavirus memang dari dulu udah ada nama itu. Ya, coronavirus dari dulu ada. Yang nggak ada ya varian yang COVID-19 lebih detailnya. Jadi dia bukan ahli virus, lalu dia dengan sekedar membaca buku SMP, lalu mengatakan kepada orang-orang virus ini hoax, ya karena sebenarnya dia sudah ada sejak 2000 berapa buku itu ya 2017 dan diajarkan ke SMP lagi. Artinya ini hanya diada-adakan saja. Nah yang seperti ini sebenarnya Masya Allah ya, istilah ilmu hadis tadi mungkar. Benar-benar tidak dipakai hadis seperti ini ya. Hadisnya itu bisa jadi maudhu levelnya, hadis palsu. Masih mending ya, meskipun para ulama sepakat hadis seperti ini ditinggalkan, yaitu kualifikasinya benar tapi dia bertentangan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu mengapa masyarakat kita mudah terjatuh? Maka kembali secara umum teman-teman sekalian kita harus introspeksi. Memang tersebarnya ilmu secara umum itu masih sangat-sangat lemah ya, sangat-sangat lemah sehingga ya konsep-konsep seperti itu yang memang perlu dikenalkan dan perlu seperti Pak Wisnu tadi memang perlu perjuangan ya, perlu perjuangan bahwa tidak semua orang itu didengar karena dia ya sepertinya punya kualifikasi, bahkan yang punya kualifikasi saja ketika dia bertentangan dengan orang-orang sekualifikasinya itu digugurkan pendapat itu, tidak diambil. Nah konsep ini wallahualam cara mengenalkannya, memasyarakatkannya ini jadi tantangan tersendiri ya. Jadi kembali ana ulangi, Islam punya konsep keilmuan dalam Islam punya layer yang menarik ya, bahwa kalau dia kompetensinya tidak kuat bertentangan dengan orang yang punya kompetensi kuat, maka levelnya bahkan munkar ya. Bahkan ketika dia kompetensinya baik pun ya itu tetap tertolak pendapatnya. Dan wallahu alam kasus hoax ini kan macam-macam ya Pak Wisnu ya, ada yang punya kompetensi ya, meskipun dia bertentangan dengan banyak orang yang punya kompetensi yang sama bahkan lebih dari dia. Dan banyak juga yang tidak punya kompetensi. Artinya dia sendiri sebenarnya tidak berhak bicara tentang virus misalnya. Ya, mungkin dia nggak pernah lihat virus saja, nggak pernah lihat. Ya, artinya secara langsung ya makhluk. Wallahu a'lam. Ini memang fenomena yang menarik ya. Wallahu a'lam. Bagaimana solusinya? Secara umum memang intisyarul ilm, artinya menyebarkan ilmu itu perlu semakin giat dilakukannya. Wallahu a'lam. Dan menolak kebatilan. Ini mungkin penekanan Pak Wisnu perlu merespon juga pada kesalahan itu secara aktif terus sekali. Wallahu a'lam. Dari Anda mungkin tambahannya itu melengkapi yang tadi. Kalau karena kadang penambahannya begini, karena kadang sebagian orang ya artinya ilmu agama ini perlu diajarkan mulai dari adab-adabnya sebenarnya. Ada sebagian orang protes, Ustaz gimana ada orang betul memang dia ngaji kitab para ulama, tapi kok dia malah jadi ta'assub kepada ulama tersebut ya. Maka ya ngaji kitabnya nggak salah, yang salah adalah dia kelewat membaca kitab yang harusnya dibaca oleh orang-orang awal. Ya, orang-orang awal biasanya harus membaca kitab misalnya ada penuntut ilmu ya, sehingga semakin nambah ilmunya dia bisa membawa ilmu itu dengan baik, dia siap dengan ikhtilaf dan hal-hal lainnya. Wallahu a'lam. Ya. Tadi
ya contoh-contoh mulai dari sederhana sampai yang beresiko seperti yang Pak Wisnu sampaikan tadi. Dan ikhtilaf para madhab pun kadang lumayan menarik ya, sampai satu mengharamkan, satu tidak mengharamkan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Monggo, silakan ikhwah, kalau mau buka kamera juga boleh. Sudah lama tidak ketemu. Sehat semua ya? Kang Agus Bejo sehat? Pak Agus Yodi Ini Pak Agus Bejo dari UGM. dari Tokodai, Pak. Iya, Korea. Oh, Pak Agus. Enggak usah, siapa tahu. Iya. Mana Pak Agus? Kang Rida Danan. Oh, ini botak status sekarang atau status? Weh, Tara. Alhamdulillah sehat, Ustadz Topan. Sehat, Masya Allah. Ini sedang sambil nunggu si kecil. Oh, Masya Allah ya. Pakai HP. Masih punya si kecil ya? Itu Pak Agus tuh. Masya Allah. Saya. Masih tetap aja Pak Agus. Pak Wisnu. Gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wes, Kang Rahmat sehat? Wah, mentang-mentang sagaranya, background-nya gara. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Tapi emang di Gara tuh ada filosofi yang melebihi Naruto-nya. Oh gitu. Masya Allah. Kang Adi sehat? Alhamdulillah. Ini kajiannya membawa lebih ke pelajaran lama ya, Topan. Iya. Kitab Syiar Alamin Nubala, Syiatul Hilyatul Auliya, Sifatus Safwah. Kalau ada contohnya bisa 3-4 pertemuan mungkin. Ya, sebenarnya ketika Ibnu Hajar membahas di hadis tentang syubhat, itu Masya Allah beliau berikan contoh-contoh yang menarik ya. Hal-hal yang syubhat, lalu sebagian mengatakan begini, sebagian mengatakan begini, ikhtilaf yang akhirnya kita menjadi paham, oh iya ya, orang bisa beda dengan beda pandangan. Dan tadi, bisa pada hal yang simpel, bisa pada hal yang akhirnya Allah yang bisa membuat hal yang lebih besar. Tetapi umumnya ulama berbesar hati dengan hal. Hanya memang menjadi pertentangan ketika bersegera untuk melabeli ikhtilaf itu yang satu benar, yang satu salah. Ya. Kembali ke istilah para ulama, saya nggak tahu ini filosofi dari istilah para ulama tadi tentang syadz dan munkar ya. Ada istilah lain sahih dan asah. Sebenarnya kalau kita ngerti bahasa Arab kita paham ya. Sahih itu artinya ketika para ulama ada pendapat ini wasahih dan yang benar, itu artinya memang yang satu salah, yang satu benar. Tapi sering wal asah dan yang lebih sahih. Artinya dua-duanya sebenarnya oke, hanya yang lebih tepat yang ini. Nah, artinya berarti yang satu itu jangan dicela karena dia juga sahih sebenarnya. Artinya jangan disalahkan karena dia juga sahih. Nah, lafaz-lafaz seperti itu dan sikap-sikap para ulama dalam memfilter sesuatu menjadi ilmu, ya, menjadi landasan dalam beramal, ya, dalam bersikap, ya, dalam berkeyakinan, dalam ilmu Islam. Sebenarnya ini di antara turoth ya, di antara mangga Yuda, jazakumullah khair. Ya, insya Allah semoga bisa istiqomah pekan depan. Insya Allah. Artinya termasuk anak pribadi bisa istiqomah. Artinya seperti usul fiqih, ya, konsep-konsepnya kadang menarik dan bisa bermanfaat ketika berlaku secara umum. Tentu tidak berarti ajakan untuk semua orang menjadi ahli faqih, ya, menjadi ahli fikih, menjadi seorang faqih, tetapi minimal ya kulit-kulitnya tahu sehingga tidak menganggap ilmu itu tidak ada manfaat yang besar. Wallahu a'lam. Boleh nambah dikit ya, Ustaz? Tentu. Gini, Pak. Tadi yang terakhir
Jangan Mas Topan itu bahwa ini kedengaran nggak ya? kedengeran jelas. Terdengar, Pak Wisnu, jelas. Bahwa apa? Kalau ada yang kualifikasinya sama, tetapi sebagian besar mengatakan pendapat A, dia mengatakan pendapat yang berbeda. Maka disebut apa tadi istilahnya? Syad. Itu artinya apa itu maksudnya? Dia nggak perlu diikuti atau bagaimana gitu atau gimana? Ya, para ulama menilai pendapat itu ditinggalkan. Oke. Nah, tapi sekarang saya mau menggunakannya di bukan ilmu agama dulu, tapi di ilmu sains dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dengan Einstein itu adalah di mana semua berpendapat Newtonian, konsep Newton, tapi kemudian muncullah Einstein yang punya pendapat lain dan argumentasinya ternyata kuat, ya kan? Nah, itu. Maka semua akhirnya membenarkan kan. Bahkan sekarang pun akhirnya relativitas itu berperan penting di teknologi, kemajuan teknologi dan sebagainya. Nah, kalau saya balik masuk ke ilmu agama, perkembangan sosial, ekonomi dan sebagainya, psikologi manusia, ilmu psikologi sosial dan sebagainya itu makin berkembang. Terus karakteristik manusia juga makin aneh-aneh, makin berkembang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maksud saya gini, apakah tidak seharusnya para fakih ini juga mempelajari ilmu sosial, ilmu ekonomi dan lain sebagainya sehingga nanti bisa memunculkan, saya bukan bicara fikih yang sudah pasti ya, kayak sholat dan sebagainya, tapi fikih yang terkait dengan masalah sosial, ya kan? Misalkan hukum korupsi, hukum mencuri, hukum ini, hukum apa, macam-macam lah pokoknya yang, atau mungkin yang dulu mungkin sudah ada tapi contohnya gini loh, saya ingin menunggu zaman Nabi Syuaib itu timbangan, ya kan? Timbangan, kecurangan menimbang. Zaman sekarang ya masa kecurangan menimbang mau dihukum apa? Tapi kan itu bukan kecurangan menimbang, markup dan lain sebagainya, jadinya kayak gitu, markup, kemudian tipu-tipu kwitansi dan lain sebagainya lah, pokoknya kayak gitu-gitu lah. Nah, artinya maksud saya, seandainya kenyataannya kebanyakan, mohon maaf nih ya, saya tidak tahu ini seandainya ternyata para ulama yang sekarang ini pengetahuannya tentang ilmu ekonomi sosial ini kebanyakan itu kurang, sementara ada seseorang yang sama-sama kualifikasi agamanya bagus, tapi dia juga mendalami sosial, ekonomi dan sebagainya, kemudian memunculkan pendapat yang berbeda, apakah jatuh juga seperti itu? Pendapat yang terkait dengan fikih. Kan jadi nggak fair, padahal dia lebih menguasai. Seperti itu. Ya. Itu kira-kira pertanyaan saya. Ya, Pak. Masya Allah. Ini khas musola nanti menarik. Saya coba dulu, nanti yang lain bisa jawab. Mungkin ada wilayah fuqaha dan ada wilayah amah, Pak. Wilayah orang awam, ya. Dan tajdid ya, pembaharuan itu memang harusnya terjadi di kalangan fuqaha. Jadi seperti diskusi Einstein itu nggak pernah bilang konsepnya ke orang awam, karena orang awam pasti bingung dan pasti dan termasuk pada kasus Einstein pun, bagi orang awam benar bagi mereka ikut pendapat umumnya fisika saat itu. Tapi yang harus dilakukan Einstein adalah dia berjuang di ruangan fuqaha, di ruangan para ahli fikih, dan itu yang dilakukan Einstein. Dia publikasi dan lain sebagainya, sampai akhirnya di kalangan fuqaha itu terjadi tadhir istilahnya, kejelasan bahwa ya ketika terjadi apa? Ini nggak ada orang fisika ya. Ketika dilihat pembelokan cahaya, ketika itu ternyata terbukti benar, baru semua orang oke, sudah ada buktinya, baru semua orang percaya. Jadi mungkin yang Pak Wisnu tekankan ini menarik juga, di konsep para ilmuwan, para ulama khususnya, itu budaya diskusi itu memang perlu dikembangkan. Dan orang yang tadi punya konsep itu, kalau dia mau ribut di kalangannya, di kalangan fuqaha itu boleh. Tapi sebaiknya dia tidak mengeluarkan
sebelum itu matang di fuqaha. Ini menurut aneh. Mungkin wallahu alam, karena bisa jadi gonjang-ganjing. Mengapa dia kalahkan dulu, misalnya dia baik-baik datang ke MUI, saya punya konsep, apakah bisa diterima, lalu dia berjuang sebagaimana Einstein saat itu kan berjuang di komunitasnya dia ya, meyakinkan begini loh, secara matematiknya begini, secara fisika begini, orang mungkin belum paham. Dan bukan hanya Einstein, sejak Max Planck dan lain sebagainya, teori kuantum, itu ceritanya seperti itu. Dan di dunia Islam pun banyak konsep-konsep yang akhirnya para ulama saat itu, wallah alam ya, saya jarang punya konsep yang ditolak, tapi hal-hal yang baru dan belum ada di para ulama saat itu. Ya. Dari tadi kita bicara usul fikih, misalnya Imam Syafi'i merangkum konsep-konsep usul fikih sehingga orang seperti punya rumus ya. Oh, kalau begini-begini berarti begini hukumnya, begini-begini berarti begini hukumnya. Itu nggak dikenal saat itu. Ya, tidak dikenal saat itu. Dan tapi beliau mengenalkan itu di ranah community para fuqaha tadi yang memang selevel. Dan kalau selevel mungkin sudah bisa langsung mental tuh. Saya begini, misalnya di level fuqaha, saya ingat ada ulama dulu, ada ustadz di Indonesia, di Kalimantan, dia ngajak berdebat di kotanya lokal. Lalu di awal dia bilang, lalu dia pakai bahasa Arab, saya mau berdebat tapi pakai bahasa Arab ya. Nah, otomatis orang yang tidak bisa bahasa Arab itu tersaring, tidak bisa ikut debat, karena kita sedang bicara masalah syar'i dan hanya orang yang ngerti dan bisa ngomong bahasa Arab, tidak hanya ngerti bahasa Arab ya, bisa argumentatif dalam bahasa Arab yang ikut. Nah, komunitas seperti itu yang mungkin yang setahu saya Pak Wisnu sangat aktif misalnya di komunitas perobatan itu, sehingga nanti kan makin tajam juga bahwa knowledge itu muncul di situ. Kalau ada hal yang baru bisa disaring di situ. Meskipun wallahu alam hal-hal yang spesial sangat mungkin muncul juga ya Pak Wisnu ya, kasus-kasus yang pembaharuannya betul-betul luar biasa ya. Meskipun dalam Islam hal konsepnya mungkin tidak seperti itu ya, hanya penjabarannya yang baru dalam dunia yang baru itu mungkin wallahu alam tentang hukum korupsi dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman misalnya begini Pak, di kalangan fuqaha yang saya kenal, yang saya tahu pendapatnya misalnya di Damaskus ya, Mustafa Dib Al-Bugho itu termasuk yang memprotes tentang hukum zakat fitri sekian sok itu. Menurut beliau bukan begitu sekarang katanya. Sekarang itu harusnya bergantung gajinya. Artinya beliau mengungkapkan dengan dalil-dalil yang beliau ungkapkan bahwasanya tidak adil kalau orang itu sama yang gajinya 1 juta dan gajinya 50 juta, zakat fitrinya sama katanya. Menurut beliau tidak adil dan beliau punya dalil-dalil syar'i dan beliau di lingkup para fuqaha, beliau aktif menyampaikan pendapat itu. Ini sebuah ketidakadilan menurut beliau ya. Dan ini mungkin sedikit contoh bahwasanya memang ada perjuangan para fuqaha di ranah itu, wallahu a'lam. Tapi ya kembali secara umum memang sebuah ilmu kan ada komunitas alim di ilmu tersebut ya. Jadi kalau kita mau punya konsep baru di ilmu tersebut, misalnya Kang Rida ini punya ilmu panas bumi misalnya, lalu orang punya konsep cara ngambil panas bumi, maka minimal dia harus berani berargumentasi di komunitas itu, ya, di komunitas yang memang ahli di situ dan merubah di sana. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Mas Taufan. Ya. Itu belum final, silakan, masih open problem ini. Ini Rahmat pertanyaannya, saat tasyahud akhir imam cepat salam, mungkin karena bacaannya cepat sementara makmum masih awal dan masih jauh ke salam. Maka baiknya makmum ikutan salam atau menyelesaikan bacaan tasyahudnya hingga selesai lalu salam. Pertama, sebisa mungkin dia coba selesaikan dengan bacaan yang lebih cepat. Kalau memang tidak kekejar, maka dia ikut imam ya. Maka dia ikut imam dan segala kekurangan sudah ditanggung oleh Pak Imam ya. Segala kekurangan insya Allah ditanggung oleh Pak Imam. Dan itu ya
namanya risiko menjadi pemimpin. Ya, risiko menjadi pemimpin, dia beresiko untuk menanggung kekurangan-kekurangan yang ada dalam jamaah sholat yang dia pimpin. Tentu ada sisi positifnya. Dia dapat pahala dari semua orang yang sholat di situ. Masya Allah. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi imam itu, ya bagaimana dia dapat pahala dari semua orang yang sholat. Ya. Tapi sebaliknya tadi, kalau ada masalah, maka dia bertanggung jawab. Ya. Dan ini fairness dalam Islam ya. Seorang yang memang bertanggung jawab, maka dia diberi hak untuk menentukan tadi. Dia pengen cepat ya cepat, tapi dia yang tanggung jawab. Dia kasus sebaliknya dia berlambat-lambat gitu, orang lain nunggu kapan salamnya, akhirnya sebagian salam duluan ya. Maka imam itu juga yang bertanggung jawab. Allahu a'lam. Khair. Ada lagi atau saya belum dengar Pak Agus ini. Pak Agus jadi sehat? Alhamdulillah. Masya Sehat Ustaz, ya. Tadi saya telat buka kameranya, jadi sekarang saya buka kamera. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah senang sekali nih gabung lagi. Ya, Udah alhamdulillah. lama, saya pikir waktu itu udah berjalan, cuma mungkin nomor WA saya hilang, jadi nggak dikontak. Ya, udahlah, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah. Tadi mungkin menyimak tadi apa namanya materi yang disampaikan, beberapa pertanyaan gitu. Kalau saya simpulkan sebetulnya para ulama ya, para imam yang 4 itu mereka cukup tawadu itu. Jadi secara pribadi itu mereka tidak ada memaksakan kehendaknya. Bahkan di akhir itu selalu mereka mengatakan bahwa andaikan pendapatku berbeda pendapat dengan apa namanya yang hadis yang lebih sahih, maka tinggalkan pendapatku. Itu kan artinya mereka tawadu sebetulnya. Terbuka dengan apa namanya dengan apabila ada argumentasi yang lebih bagus gitu atau lebih sahih gitu, maka itu harus dipakai kira-kira begitu ya. Dan saya memang rada sedikit suka gitu untuk baca-baca buku-buku kayak Fikih 4 Mazhab gitu ya. Kemudian ada Ru'usul Masail tuh pendapat Imam Hanafi sama Imam Syafi'i. Yang tadi dikasih contoh misalkan bagaimana masalah saya baca di sini tuh misalkan Masurroksi ya, mengusap rambut dalam wudhu itu. Duanya memperlukan argumentasi ya bahwa kalau dari Imam Hanafi itu dia bilang mengatakan berdasarkan hadis bahwa apa namanya yang hanya melakukannya adalah marratan wahidatan katanya. Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat hadis yang lebih umum bahwa wudhu itu 3 kali, makanya dia harus 3 kali. Nah, kalau secara pribadi saya sih lebih cenderung melakukan analisis argumentasi. Nah, dari dua pendapat itu menurut saya mana yang lebih saya ikuti kira-kira begitulah. Artinya ya saya akan tetap dengan pendapat seperti itu gitu. Tapi tentu saja tadi keheranan itu adalah pangkal pengetahuan kan. Jadi kok bisa beda ya? Nah, saya lebih cenderung melakukan analisis argumentatif di situ. Baru nanti memilih bahwa setelah kita tahu tidak mungkin kita menyalahkan sama yang berbeda kan. Tetapi bahwa saya pegang yang ini karena saya sudah berusaha yaitu memahami apa yang disampaikan oleh misalkan para ulama tadi kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan apa tadi Kang Wisnu ya, setahu saya hadis syad itu adalah hadis yang bertentangan dari sisi isinya dengan hadis lebih kuat. Kira-kira begitu. Nah, kalau dari sisi sains sebetulnya kalau orang berpendapat aneh itu kan nggak ada yang salah ya, opini itu nggak ada yang salah sebetulnya. Makanya bukan hoax sebetulnya kalau belum terbukti ya. Jadi justru itu yang akan memancing orang berargumentasi kan kira-kira begitu. Saya pikir itu satu yang bukan yang salah ya, misalnya ada yang berbeda pendapat, yang nyeleneh itu, tapi argumentasinya apa itu yang kita harus uji kan mestinya kan begitu. Nah, satu lagi terakhir terkait dengan tadi kalau ada ijtihad yang berbeda sebetulnya, jadi kayak tadi sholat harus ditutup, misalkan nggak boleh pakai masker. Di satu sisi dengan kondisi begini harus pakai masker misalkan begitu. Maka pada dasarnya masing-masing memiliki argumentasinya ya. Jadi apa namanya satu ijtihad itu tidak bisa menyalahkan ijtihad yang lain ya. Artinya punya argumentasi lah dalam hal ini. Nah oleh karena itu sebetulnya yang berperan penting dalam pandangan saya takmir masjid. Dan kita harus
dengan sukarela ya, kalau misalkan saya datang ke masjid itu ketentuannya seperti ini, misalkan di masjid kami ketentuannya selama ada di masjid itu harus menggunakan masker, ya mau harus ikut. Tapi kalau di masjid mengatakan misalkan tidak pakai, ya dengan terpaksa harus ikut gitu, karena dulu punya istiadat masing-masing. Saya pikir itu yang harus coba kita lunakkan hati kita ya, bahwa masing-masing juga punya argumentasi nih, kira-kira begitu. Tapi kalau ulil amrinya menyuruhnya pakai masker, gimana? Ya sudah, kalau kita memang tidak siap, ya sholat di tempat atau di rumah. Bukan, maksudnya ulil amri itu pemerintah maksud saya. Nah, Kan kalau dalam hal itu saya pikir lebih ke lokal ya, nggak mungkin itu. Tapi kalau apa konsekuensi kalau kita tidak ikut, misalkan dibubarkan, nah itu lain masalah kalau kayak gitu. Kalau tidak sampai dibubarkan, saya melihatnya lebih lokal ya, ke masjid lokal kan masing-masing pasti punya pendapat pribadi ya. Jadi masjid ke lokal maksud saya. Kayak masjid saya misalkan di sini ketentuannya ada pakai masker. Ya, jaraknya adalah 20 cm misalkan begitu. Sudah kita bikin safnya. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena kalau tidak dilakukan, jamaah itu akan masing-masing nanti yang pendapat 1 meter 1 meter. Yang harus satu rapat kan begitu. Justru yang tidak boleh itu kan berselisih hati itu. Ketika kita lakukan sholat itu harus sama hati kita gitu. Patuhilah aturan takmir kira-kira begitu. Saya lebih senang itu ya Pak Wisnu ya, kalau memang pemerintah harus pakai masker semua, tapi saya pikir karena itu masalah ijtihad, kelihatannya walaupun ada misalkan fatwanya begini, kalau fatwa dibutuhkan supaya umat tidak bingung, ya. Bahwa kita berbeda pendapat dan kita ngikuti pendapat yang tidak sesuai dengan kita, bukan berarti kita setuju kan, tetapi itulah yang harus dilakukan kan, supaya umat tidak bingung. Jadi rapat misalkan kita punya argumentasi harus A, ketua menentukan misalkan negatif A, ya sudah ketentuan seperti itu, bukan berarti bahwa kita itu adalah pendapat kita sesuai dengan, tapi kita harus patuhi bahwa itulah untuk kepentingan bersama, kira-kira begitu sih kalau menurut saya. Itu mungkin Pak Mas Novan ya, Pak Wisnu. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan gitu. Jadi kameranya saya matikan lagi nih. Kenapa dia? Iya. Ya, jazakumullah khair. Artinya diskusinya kembali ya gimana Pak Wisnu atau teman lainnya? Jazakumullah khair Pak Agus, tadi beberapa poin tadi dan beberapa bacaan yang tadi disampaikan, masail dan lain sebagainya, menarik, dan semoga Allah alam, kadang anak pribadi punya niat, memang kita sama-sama mengenal buku-buku standar dalam berbagai hal ya. Misalnya tadi usul fikih itu mungkin perlu kita campaign sesuatu yang standar gitu. Ya, tidak harus menjadi faqih, tapi ya minimal dia baca buku Waraqatnya Imam Juwaini misalnya, yang itu considered ya, dianggap para ulama kita buku standar bagi seorang muslim ya, sehingga tadi ngerti am khas, tidak ujuk-ujuk menyimpulkan tadi ya. Khair. Tapi bagaimana penerapannya ya, ini mungkin perlu mujahadah dan perlu perjuangan wali songo istilah Pak Wisnu ya. Bagaimana menerapkan turuth ya, warisan para ulama kita. Yang jelas poinnya dari yang tadi kita pelajari yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, bahwa agama Islam sebenarnya punya concern yang kuat untuk menapis ya, untuk memfilter bahwa sesuatu itu memang bisa menjadi hujah, bisa menjadi landasan untuk beramal, beribadah, bermuamalah, berkeyakinan, dan itu yang perlu kita coba gali ya, dengan segala semangat ijtihad, semangat pembaharuan dan lain sebagainya. Pintu itu sebenarnya terbuka ya. Tapi juga ada tangga-tangga ilmunya yang memang terpaksa harus kita pelajari tangga tersebut ya. Sebab Allah alam, dalam matematika apa pernah ya orang tidak pernah belajar kalkulus lalu found something great in that field gitu misalnya. Mungkin terjadi ya, saya tidak tahu ya. Atau yang terjadi dia memakan kalkulus satunya dalam sehari gitu. Orang lain perlu tapi dia sehari aja. Jadi dia bukan melewat itu, tapi dia dengan cepat mempelajari itu. Tapi urutannya tetap sama. Wallahu a'lam. Tampaknya kita simpan untuk pekan depan dan pekan-pekan ke depan. Semangat kita berdiskusi yang jelas tentu dengan tiba kepada
Nabi kita Muhammad SAW dan kepada tadi sunnah Ar-Rasyidin dan juga mengikut kepada panduan para ulama kita yang tadi kita semangat dalam kajian ini ya, diwakili oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebenarnya itu mewakili keinginan kita untuk melihat bagaimana karya para ulama kita. Dan kembali saya mau menukil nasihat dari Syekh yang tadi saya sebutkan, Mustafa Dib Al-Bugha, yang beliau juga punya terjemah syarah An-Nawawi yang sudah tercetak banyak ya, namanya Al-Wafi. Dan saya juga punya yang ini, nggak kelihatan nih, Al-Wafi. Al-Wafi ini kurikulum anak saya di pesantren sebenarnya, di Darul Quran Mulia, kurikulumnya belajar pakai Al-Wafi. Beliau menyarankan agar kita melakukan sesuatu terhadap turos para ulama kita. Artinya jangan sekadar dibaca, tetapi diapain gitu, dikomentari sesuai kondisi sekarang dan lain sebagainya. Ini ulama yang sama yang tadi mengusulkan agar nilai zakat fitri itu tidak diseragamkan, tapi harus beda gitu. Dan misalnya Kang Adi yang gajinya mungkin berlipat-lipat dari gaji PNS, ya. Saya nggak tahu berapa lipatnya. Harusnya zakat fitrinya beda dengan orang yang PNS misalnya, ya. Atau kayak Pak Wisnu PNS tapi banyak ini sekedar tambahan aja. Artinya beliau mencoba seperti tadi semangat yang Pak Agus bilang, berargumentasi secara ilmiah ya, secara ilmiah dari sisi syar'i maupun non syar'i. Dan semangat itu yang saya pikir coba kita kembangkan di majelis ini insyaallah. Mungkin itu jazakumullah khair. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT setelah beberapa purnama Allah izinkan kita untuk bertemu kembali ya. Menjadi amal saleh buat kita semua, menjadi kebaikan, keberkahan di dunia dan juga di akhirat kelak. Insyaallah kita bertemu ya, semoga bisa dipertemukan pekan depan dengan hadis yang ke-29, masih lumayan jauh ya, 42 hadis ya, belasan hadis lagi insyaallah. Mungkin demikian ya ikhwas sekalian, kita tahan dulu untuk pekan depan semangatnya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Bari jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ari belum lihat mukanya, Ari. Siapa tahu tambah berubah. Bagus. Wih, selamat. Ari, mana? Nan? Lan, Itu Ari. mana ya? Iya, sebelum tutup nih pengen lihat Ari. Adi mau masih ganteng kayak dulu. Tanya nanti ada sesuatu Oh, tentang gantinya Ustadz Dulu nih, Mas. jadi. Assalamualaikum semuanya. mangga Pak Wisnu nuhun. Insyaallah. Pak Wisnu sehat selalu. Oh, Ustaz Yadi. Oh iya, yang di Bandung. Yang di Bandung. Iya. Kang Danan monitor. Itu Ari IPW bukannya teman? Kayaknya Ari yang dulu di Al Mukarramah bukannya? yang dulu di Al Hidayah, Oh, di Al Hidayah. orang Al Hidayah. Waalaikumsalam. Kamu dia. Tepan kemarin teh kemana? Wah ya tuh. Bener saya mah rasa doya di recording kan ya. Tenang. Bertanya-tanya kayak naon gitu. Sok saririeuna zaman kiwari mah mun aya nu aneh-aneh teh. Tapi tekanan naonnya